Tuh Gunung Semerunya. Mobil jantannya yuk di puncak gunung. Tuh anaknya tuh. Ya, Semerunya meletus. Kita masuk di desa Ranupane sekarang. Tuh lihat sebelah kanan Semeru meletus. Tuh depan. Mana nih guys? Jalan tol apa nih berarti? Jalan Singosari Pakis Malang. Iya guys, sekarang kita sudah sampai di Tumpang. Oke, ini kurang berapa jam lagi ya berarti perjalanannya nih? Yaps, kita sudah sampai di pertigaan. Kalau kanan kita ke Bromo. Oh, kalau kalau kiri ke Bromo, kalau kanan ke Tajina. Tugunya ini. Tugu apa namanya, Pak? Tugu Letur de France. Letur de France. Ini ada taman makam pahlawan juga. Tugu Tumpang, belok kanan Poncokusumo Duren, lurus ke Bromo. Datang di Kampung Tangguh, rest area Gubuk Kelakah, Poncokusumo. Ini ke atasnya terlambat, ini ke atas satu coba hilangi.
hari ini naik lagi ke Bromo lewat jalur Malang Tumpang. Alhamdulillah hari ini sangat cerah. Tuh Semerunya kelihatan. Kampung Adas dihuni oleh mayoritas masyarakat Hindu. Tuh, lang. Besar tuh. Barusan kita meninggalkan desa Ngadas. Kira paling 2 menit, 15 menit kita akan nyampe di Jemplang, itu pintu masuk Kawah Bromo. Jalannya sempit kalau berpapasan mobil, salah satu harus ngalah. Kita sampai di Jemplang. Ya, selamat datang di Gunung Bromo. Tuh, Malang Adas. Kanan, kalau ke kiri Bromo Ranupani. TNBTS, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Itu ada rest area, ada warung-warungnya. Jadi kalau kita kesini nggak takut kelaparan. Nah, kalau kemarin kita nggak bisa ngelihat Semeru, sekarang tuh Semerunya. Ya, mereka kegirangan setelah lepas dari kurungan rumah selama berbulan-bulan. setelah lockdown akhirnya keluar juga. Kita posisinya di pintu masuk Kawah Bromo, Jemplang ini namanya. Tapi ditutup. Sayangnya kita belum berhak masuk nih. Tidak boleh, masih tutup. Agustus katanya dibuka. Tuh, jalan lurus mengarah yang sana itu, itu ke Ranupane, arah Lumajang itu. Terus turun sini, ini jalurnya jeep sebenarnya, lewat padang savana Teletubbies, terus padang pasir, baru sampai di anak Gunung Bromo. Tuh, asapnya kelihatan tuh. Di belakang ini yang paling depan ini Gunung Kursi, terus ada Widodaren, ada Gunung Batok, terus yang bungsu yang masih aktif itu yang dinamakan Bromo. Nah, kita teruskan perjalanan. Ini jalan mengarah ke Lumajang. Kita melewati bibir kawah atau kaldeira Gunung Tengger atau Bromo. Jalannya sempit, jadi harus rajin bunyiin klakson. Kalau kita berpapasan dengan mobil lain, harus cari tempat untuk minggir. Salah satu harus ngalah dulu. Tentu harus hati-hati karena kanan kiri ini jurang. Tuh sebelah kiri itu Kawah Bromo atau kaldeira Tengger Bromo. Bukit Teletubbiesnya kelihatan tuh di bawah itu. Gokil. Kita kesusahan cari tempat parkiran. Ini namanya negeri di atas awan nih.
Nah, tuh Gunung Semerunya sangat jelas sekali kelihatan. Tuh puncaknya tuh. Puncak Mahameru. Nih, kita tuh Gunung Bromonya, Bukit Teletabisnya sangat jelas sekali. Tuh jalan jeepnya tuh. Tuh Gunung Semerunya. Mobil jantannya yuk di puncak gunung mau naik ke Semeru tuh. Tuh anaknya tuh, tuh putri cantiknya ini. I love Ranupani. Asik itu botol-botol sampah bisa jadi. Udah. Ya Semerunya meletus. Kita masuk di desa Ranupani sekarang. Tuh lihat sebelah kanan Semeru meletus. Tuh depan. Meletus sampai aku gini. Nah ini kampung Ranupane, depan itu ada waduk atau Ranu itu artinya waduk. Nah ini yang dinamakan waduk Ranupani. Waduk Ranupani terdapat di desa Ranupani di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Itu ada sebuah resort bagi yang kantongnya agak tebel. Sebelum kita trekking ke puncak Semeru atau paling tidak ke Ranukumbolo, kita bisa nginap di sini dulu. Ada juga penginapan murah di kampung itu, Kampung Ranupani namanya. Terus bisa juga kita bercamping ria di sini di dekat danau. Ini lebih asik saya pikir. Tapi ya di sini kita berada di ketinggian 2100 meter dari permukaan air laut. Jadi ya kalau malam udara cukup ekstrim dingin, kurang lebih antara 15 sampai 5 derajat Celcius. Bagi orang Indonesia itu sudah dingin sekali. Itu Gunung Semerunya meletus lagi. Gunung Semerunya meletus lagi. Ya, seperti yang sering saya bilang bahwa karakteristis sifat gunung ini ialah batuk-batuk setiap kurang lebih 1 jam sekali. Ya, letusan-letusan kecil seperti itu ya. Jarak lontaran materialnya ke atas kurang lebih ratusan meter, ke area sekitar itu puluhan meter. Jadi waktu kita naik ke puncak, kita hanya diperbolehkan masuk di area aman yang enggak terjangkau oleh lontaran letusan Gunung Semeru tersebut. Oke,
Kita dapat pertunjukan yang bagus hari ini. 1 minggu yang lalu kita ke sini tapi tertutup kabut sama sekali, kita nggak melihat apa-apa ya. Desa Ranupani. Ini base camp sebelum kita jalan kaki atau mendaki trekking ke Gunung Semeru. Itu membutuhkan waktu 2 hari 1 malam, jadi harus nginep di atas 1 malam. Perjalanan dari sini secara reguler kita akan melewati lembah bukit sampai di Ranukumbolo untuk biasanya kita makan siang di sana. Biasanya kalau kita berangkat pagi dari sini di Ranukumbolo kita makan siang, terus kita lanjutkan kurang lebih 3 jam lagi kita sampai di pelataran yang namanya Kalimati. Nah, di Kalimati inilah kita mendirikan tenda untuk istirahat, dan nanti setelah habis tengah malam kita melanjutkan naik ke puncak Semeru. Itu yang terberat karena kemiringan begitu terjal, melewati jalan setapak yang tidak stabil, merupakan pasir dan batu koral, dimana kalau kita tidak menancapkan kaki kita betul-betul, setiap 1 langkah 2 langkah kita akan keplorot mundur 3 langkah, jadi nggak nyampe di puncak ya. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam setengah secara normal ya. Itu kita sampai di puncak Semeru. Bisa dikatakan levelnya untuk trekking Semeru itu level 4, jadi lumayan berat ya. Jadi hanya disarankan bagi mereka yang sudah siap secara fisik, secara mental dan pengalaman gitu. Jadi bukan untuk pemula. Nah, ini juga trekker hebat ini. Udah pernah naik di Gunung Papandayan trekking. Iya. Tuh. Sang trekker ini mengarah ke Lumajang. G2 Sumedang.